Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Matalima. Nama saya Nafira Alifiana. Perkenalkan, nama saya Raisa Kalila Nuradifa. Perkenalkan, nama saya Aziza Hudelia Citra. Saya dari kelas 11 2 dan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang inflasi. Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Kenaikan dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang yang lainnya. Suatu keadaan perekonomian di suatu negara di mana terjadi kecenderungan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam waktu yang panjang atau kontinu disebabkan karena tidak seimbangnya arus uang dan barang. Penyebab inflasi antara lain terjadi inflasi bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti permintaan, meningkatnya biaya produksi, maupun jumlah uang yang beredar. Kenaikan harga inflasi ini disebabkan karena ketersediaan barang yang tidak sepantaran dengan tingginya permintaan. Akan menjelaskan tentang jenis-jenis inflasi berdasarkan sumbernya. Yang pertama adalah inflasi bersumber dari dalam negeri atau domestic inflation. Inflasi ini terjadi karena jumlah uang di masyarakat lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Inflasi jenis ini juga dapat terjadi ketika jumlah barang atau jasa tertentu berkurang, sedangkan permintaan tetap, sehingga harga-harga naik. Yang kedua ada inflasi bersumber dari luar negeri atau imported inflation, yaitu inflasi ini terjadi pada negara yang melakukan perdagangan bebas, di mana ada kenaikan harga di luar negeri. Contoh, Indonesia melakukan impor barang modal dari negara lain. Ternyata harga barang-barang modal di negara lain tersebut naik. Kenaikan harga tersebut berdampak bagi Indonesia sehingga mengakibatkan inflasi. Yang ketiga ada jenis inflasi berdasarkan sumbernya. Yang pertama, inflasi ringan, yaitu inflasi yang mudah untuk dikendalikan dan belum begitu mengganggu perekonomian suatu negara. Inflasi ringan terjadi kenaikan harga barang atau jasa secara umum, yaitu di bawah 10% per tahun dan dapat dikendalikan. Yang kedua, inflasi sedang. Inflasi sedang yaitu inflasi yang dapat menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat, penghasilan tetap, namun belum membahayakan aktivitas perekonomian suatu negara. Inflasi ini berada di kisaran 10% sampai 30% per tahun. Yang ketiga, inflasi berat. Inflasi berat yaitu inflasi yang mengakibatkan kekacauan perekonomian di suatu negara. Pada kondisi ini, umumnya masyarakat lebih memilih menyimpan barang dan tidak mau menabung karena bunganya jauh lebih rendah ketimbang nilai inflasi. Inflasi ini berada di kisaran 30% sampai 100% per tahun. Dan yang terakhir atau yang keempat ada inflasi sangat berat atau hyperinflation, yaitu inflasi yang telah mengacaukan perekonomian suatu negara dan sangat sulit untuk dikendalikan meskipun dilakukan kebijakan moneter dan fiskal. Inflasi ini berada di kisaran 100% ke atas per tahunnya. Cara menghitung inflasi. Inflasi di suatu negara dapat dihitung berdasarkan indeks harga konsumen atau IHK, indeks biaya hidup, dan indeks harga produsen. Rumus menghitung inflasi berdasarkan IHK adalah PIT adalah harga barang pada periode tertentu, KIT adalah bobot barang pada periode tertentu, PIO adalah harga barang pada periode dasar, dan KIO adalah bobot barang pada periode dasar. Setelah mendapatkan nilai IHK, baru nilai inflasi dapat diketahui dengan menggunakan rumus inflasi sama dengan IHK periode 1 dikurang IHK periode 2 dibagi IHK periode 2 dikali 100. Dengan menggunakan rumus tersebut, nilai inflasi dalam suatu negara dapat diketahui dengan tepat. Jadi saat nilai inflasi berada pada tingkat yang melebihi target, pemerintah dari Bank Indonesia atau BI dapat mengambil langkah tepat agar inflasi tidak semakin memburuk. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2. Apabila ada salah kata dan salah pengejaan dalam berbahasa, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.